Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Tokyo Revenger dari chapter 91 sampai chapter 100. Mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia ini kurang begitu bagus dari segi percakapannya. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan yang terbaik dalam membuat video. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mendukung channel ini dan sudah meramaikan semua video yang saya buat. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Keputusan Takemichi untuk putus dengan Hina adalah keputusan yang terbaik, di mana Takemichi mengikuti saran dari ayah Hina agar Hina tidak terlibat masalah geng di kemudian hari. Dan Takemichi melakukan semua itu untuk kebaikan Hina. Terlihat Hina langsung mengajar Takemichi dan mengatakan bahwa dia sangat membencinya dan langsung meninggalkan Takemichi. Setelah kepergian Hina, Takemichi langsung pergi menuju ke tempat perjanjiannya. Di gereja Kristen Udagawa, di sana Taiju selalu sendiri untuk berdoa di malam hari saat Natal. Mereka pun menjalankan sebuah rencana di mana Kisaki mengatakan bahwa Akai kemungkinan besar sudah berada di dalam gereja itu dan menyuruh Takemichi untuk berunding dengan Akai karena Takemichi lebih terlihat akrab dengan Akai dibandingkan Kisaki. Sedangkan Kisaki akan berdiam dan menunggu Taiju di luar. Sebelum Taiju dan Akai bertemu, Kisaki akan mengalahkan Taiju di luar dan mereka pun berangkat. Saat Takemichi sampai di dalam gereja, terlihat Akai sudah resmi menjadi anggota dari Black Dragon. Di sana Akai mengatakan bahwa bila Takemichi ikut campur untuk menghentikan dia membunuh Taiju, Takemichi juga akan dibunuh oleh Akai. Takemichi tetap berusaha meyakinkan Akai bahwa tindakannya itu salah. Namun Akai berkata bahwa dia selalu dihajar oleh Taiju. Akai harus menundukkan kepalanya bila Taiju di depannya. Serta bila Akai tidak bangun lebih pagi daripada Taiju, Taiju akan mengajar Akai. Dan Akai pun menyuruh Takemichi untuk pulang saja. Namun Takemichi terus meyakinkan Akai dan mengatakan bahwa hal yang Akai lakukan ini tidak akan membuat Yusuha senang. Tiba-tiba muncul Taiju memasuki gereja. Saat Takemichi bertanya soal Kisaki dan lainnya, tiba-tiba Akai langsung berlari dan mengarahkan pisau ke Taiju. Di sisi lain ternyata Kisaki menjebak Takemichi. Dia mengikat Shifuyu dan membiarkan Takemichi dihajar oleh Taiju. Hanasuji pun bertanya kepada Kisaki, kenapa kita harus bekerja sama dan akhirnya seperti ini? Kisaki pun menjawab karena ini menyenangkan. Kembali ke Akai, di mana dia gagal menusuk Taiju dan Taiju pun langsung mencekik leher Akai. Takemichi pun berpikir apa yang sebenarnya terjadi kepada Kisaki. Setelah melihat Akai yang dicekik oleh Taiju, Takemichi pun langsung menyuruh Taiju untuk menghentikannya. Namun Takemichi langsung mendapatkan pukulan dari Taiju. Sekali pukul membuat Takemichi mental jauh dan serangan seperti itu. Taiju bukanlah berada di level yang rendah. Di sana Taiju langsung mencekik Takemichi dan akan membunuhnya. Tiba-tiba dari arah belakang muncul Yusuha dan langsung menusuk punggung Taiju. Taiju pun langsung memukul Yusuha. Akai berkata kepada Takemichi apakah dia mengatakan semua ini soal rencananya yang akan membunuh Taiju. Yusuha pun mengatakan bahwa Takemichi tidak memberitahukan apapun soal ini dan Kisakilah yang mengatakan semuanya. Takemichi pun kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Yusuha, bahwa Akai tidaklah membunuh Taiju, melainkan Yusuha lah yang sebenarnya membunuh Taiju. Takemichi pun juga berpikir bahwa semua ini adalah rencana dari Kisaki. Di sana Taiju berkata apakah ini yang dilakukan oleh sesama keluarga. Yusuha pun menjawab, jangan membawa nama keluarga dan kau adalah seorang iblis. Taiju pun langsung memukul Yusuha sehingga membuatnya mental. Terlihat Taiju yang sangat emosi sambil meneteskan air mata. Melihat Taiju yang akan membunuh Yusuha, Takemichi pun mencoba untuk menenangkan Taiju. Namun Takemichi juga mendapatkan pukulan dari Taiju. Takemichi pun berpikir bahwa rencana Kisaki menyuruh Yusuha untuk membunuh Taiju. Setelah itu Akai akan melindungi Yusuha dan mengakui bahwa dialah yang membunuh Taiju. Di mana saat itu Kisaki akan membantu Akai dalam masalah ini dan akhirnya Akai pun menjadi pemimpin dari Black Dragon generasi 11.
Dan rencana Takemichi sekarang adalah untuk menghentikan Yusua dan menyelamatkan masa depan. Dan Yusua pun mengambil bisunya kembali dan akan berlari ke arah Taeju. Tiba-tiba muncul Mitsuya memegang pisaunya dan mengatakan untuk melepaskannya. Terlihat Takemichi dan juga Akai kaget dengan munculnya Mitsuya secara tiba-tiba. Di sana terlihat sedikit ada argumen antara Taeju dan Mitsuya, di mana Mitsuya berkata bahwa dia tidak akan pernah memukul adik perempuannya seperti apa yang dilakukan oleh Taeju. Dan pertarungan Mitsuya dengan Taeju pun dimulai. Takemichi kaget karena melihat Shifuyu yang sudah berada di dalam gereja. Di sana Shifuyu berkata bahwa dia diikat oleh Kisaki dan Mitsuya lah yang melepas ikatan tersebut. Di pertarungan Mitsuya melawan Taeju, terlihat Mitsuya tidak bisa menandingi kekuatan Taeju. Walaupun Mitsuya tahu bahwa dirinya akan kalah, namun dia tetap bertahan melawan Taeju. Namun tiba-tiba dari arah belakang Mitsuya muncul Inui, di mana Inui ini langsung memukul kepala Mitsuya menggunakan tongkat besi dan membuatnya tidak sadarkan diri. Serta muncul juga Kokonoi di sana. Terlihat Takemichi dan juga Shifuyu sangat emosi terhadap apa yang terjadi kepada Mitsuya. Saat dia akan berlari ke arah mereka, tiba-tiba Mitsuya sadar dan mengatakan bahwa kita tidak akan menang melawan mereka. Takemichi berpikir bahwa Miki akan segera datang karena Miki tahu Mitsuya berada di sini. Mitsuya pun bertanya kepada Takemichi apakah dia sudah memanggil Miki. Takemichi pun kaget dan mengatakan bahwa kita akan mati di sini. Mitsuya pun mengatakan bahwa dia memiliki sebuah rencana di mana dia akan melawan Taeju lagi dan menyuruh Akai untuk membawa kabur Yusuha. Di sana juga Mitsuya mengatakan bahwa Takemichi dan Shifuyu harus menghadapi Kokonoi dan Inui agar menjauh dari Taeju. Dan akhirnya Takemichi dan Shifuyu menghadapi Kokonoi dan Inui. Terlihat Takemichi dan Shifuyu sudah kalah dalam pertarungannya. Saat Mitsuya sudah berhadapan dengan Taeju, di sana dia menyuruh Akai untuk pergi membawa Yusuha. Tiba-tiba Akai hanya terdiam dan Mitsuya pun dipukul oleh Taeju. Terlihat Akai langsung mengeluarkan pisau dan berlari ke arah Taeju. Namun Takemichi muncul dan menyundul kepala Akai. Takemichi juga menyuruh Akai untuk menghentikan tindakannya. Dan Takemichi pun akhirnya berhadapan dengan Taeju, di mana dia langsung dihajar habis-habisan oleh Taeju. Namun Takemichi bukan tipe orang yang menyerah. Dia terus bangkit dan menerima semua pukulan dari Taeju. Di sana Akai mengatakan bahwa kau tidak akan pernah bisa merubah apapun. Takemichi terus dihajar oleh Taeju. Terlihat Takemichi mengenang dirinya yang dulu selalu sendiri. Namun sekarang dia punya teman yang harus dia lindungi. Masa depan yang hancur, di mana Takemichi memiliki keinginan kuat untuk merubah semua hal buruk di masa depan. Karena bukan dia siapa lagi yang akan melakukan semuanya. Semua masa depan bergantung kepadanya. Dia terus menerima pukulan, dia bangkit dan terus dihajar oleh Taeju. Dan pada akhirnya dia bisa mendaratkan pukulannya ke Taeju. Di sana Taeju langsung terduduk lemas setelah mendapatkan pukulan dari Takemichi. Akai pun menyuruh Takemichi untuk berhenti saja, karena Akai melihat Takemichi yang sudah babak belur dihajar oleh Taeju. Takemichi pun berkata, walaupun itu hal kecil, akan kulakukan untuk merubah masa depan. Dan Takemichi pun mengatakan kepada Akai bahwa kau tidak sendiri, kau bisa mengatakan apapun kepadaku, kita teman kan? Dan Akai pun mengatakan, bantu aku Takemichi. Sedikit pemberitahuan, pembahasan dan alur cerita Tokyo Revenger akan selalu update 1 minggu sekali. Mohon maaf bila saya tidak bisa update setiap harinya seperti video saya sebelumnya. Dan alur cerita pada video kali ini akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi.